Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Takdir indah menentukan saya bisa bersilaturahmi di sini, berjumpa dengan ustadz-ustadzah semuanya. Mudah-mudahan ini termasuk amal silaturahmi yang akan melapangkan rizki dan memanjangkan usia kita. Begitu kata Allah lewat lisan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat sarta salam mugi kunjuk dumateng junjungan kula panjenengan sami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk golongan yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. MC, waktu saya berapa menit sampai jam berapa? Sampai sore. Monggo. Pripun? Umetang iki. Ini jenengan saya belum. Ngapunten. Hari ini saya mewakili pengurus Bakko LPG Kabupaten Banyumas yang mendadak kemarin menginstruksikan, mengamanahkan, bisa enggak ya Allah, saya memang biasanya hari Ahad itu ada kegiatan kemana-kemana, dan hari Ahad ini sudah niat saya kosongkan, saya mau acara keluarga. Nggak taunya tetap ada amanah. Ya wis lah sendiko dawuh. Dan ini karena sudah sekian lama, saya terakhir dulu di mana ya, ke Karanglepas itu waktu di Singosari kalau nggak salah. Lama banget ya. Ujipan, iya. Taunya pokoknya arah sana loh. Oke. Jadi saya merasa perlu untuk kesini lagi. Dan kemarin undangannya saya baca itu temanya tentang kompetensi ya. Upaya meningkatkan kompetensi ustadz-ustadzah. Waduh. Ada yang tahu apa itu kompetensi? Kemampuan. Ini aja mau tak kasih kuis nih, tapi udah terlanjur dijawab duluan. Ini yang rawuh ada berapa? Non sewu Ustazah? Daftar hadir berapa? 65. 65 yang hadir. 66. Ya sampun. Nanti aja ada satu urusan dengan jumlah yang hadir ini. Ya. Kesini tindak nitih nopo, naik apa? Naik motor. Iya, naik motor. Ada yang jalan kaki, naik angkot? Jalan kaki. Jalan kaki. Kalau jalan kaki kan nggak butuh bensin ya. Bas tahu. Ya nanti tak kasihin, saya nggak lama-lama. Biar ada amanah yang saya bawa. Mungkin sebagian sudah tahu. Jadi sebelum saya bicara panjang lebar, saya mendapat amanah dari Muslimah Entrepreneur Banyumas, komunitas ibu-ibu muslimah, para pengusaha muslimah, ya ibu-ibu ya. Itu setiap bulan nitip donasi. Pokoknya ini untuk ustadz-ustadzah TPQ. Syaratnya nggak ada syarat, nggak di desa, nggak di kota, nggak peduli itu dari keluarga mampu ataupun tidak mampu, yang penting ini apresiasi. Burun. Mantap. Tapi karena jumlahnya hampir 70, ya nanti dibagi 70 ya nggak tahu berapa nih, ya ada sedikit buat beli permen lah. Pokoknya begitu. Tadinya saya pikir kayak di Jepang itu nggak terlalu banyak, ngumpulnya juga cukup di ruangan, jadi wong siji satu sih cukup. Tapi sekarang begini nih nggak cukup. Ya entah cuman 10, 20, 30 atau berapa, nanti saya serahkan sepenuhnya kepada panitia. Dan tidak ada
embel-embel ataupun konsekuensi apapun, ya, seperti itu. Baik, Ustadz Ustadzah, kalau ada yang baru pertama ketemu saya, ya semoga ini menjadi sekali lagi amal silaturahmi. Nama saya Mulyadi Yulianto, akrab disapa Imung. Kak Imung. Akrab dipanggil Kak Imung, nggak usah protes, nggih. Ya wis tuwa wis dipanggil. Ya gimana lagi? Memang saya merasa sudah nggak pantas sebenarnya, anak saya sudah kuliah. Saya juga udah mulai meninggalkan dunia hitam gitu kan. Rambut udah mulai memutih. Tapi ya masih dipanggil Kak, ya alhamdulillah. Nom terus. Baik, menjadi seorang guru, walaupun ini adalah guru ngaji, ya kan, kita semua guru ngaji, itu sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Kami mengapresiasi. Sering saya sampaikan betapa pentingnya seorang guru, sampai seorang profesor doktor kok jadi lupa saya namanya, Suparjo kalau nggak salah ya, Profesor Doktor Suparjo MPD itu mengatakan bahwa pekerjaan di dunia ini hanya ada dua, satu guru, yang kedua selain guru. Ya jelas kok. Ya. Kenapa disebutkan seperti itu? Beliau mengatakan bahwa coba, ini cuman di rekod saja ya, nggak live nggak. Oh ya. Tenang aja Kak Imung. Begitu, karena hampir semua profesi, semua pekerjaan di dunia ini pasti membutuhkan guru. Walaupun itu guru resmi ataupun tidak resmi. Yang tani wonten macul be anak guru nih loh. Kepriben nggak terlalu capek, bagaimana supaya membaliknya ke pena, ada tekniknya, ya. Iya. Apalagi coba, apalagi jadi guru ngaji itu pun perlu belajar juga. Goreng mendoan itu perlu guru, biar bumbunya enak, biar nggak terlalu mateng gitu, tapi juga nggak mentah, kan begitu namanya mendo gitu ya. Ada yang suka mancing? Kata. Saya juga hobi nih, kemarin baru pulang ya, makanya maaf abang ini kemarin panasan di laut sama Pak Edo Saat, pengurus Batgo LPG juga. Itu juga ternyata butuh guru ya, gimana cara ngolah umpan dan sebagainya, apalagi jadi guru anak-anak. Nah ini betapa sampai-sampai beliau itu mensejajarkan profesi seorang guru itu sejajar dengan profesi yang lainnya. Tapi lebih dari itu, Allah dalam surat Fussilat ayat ke-33 Allah berfirman, dan adakah yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang-orang yang mengajak kepada Allah, ya. Ada yang hafal? Berikut, ada yang tahu? Saya jane biasanya bawa itu ya, door prize. Ya Allah, lupa lagi. Tapi yang tadi nggak lupa, nggak, yang karena saya paling ingat itu yang menyampaikan amanah dari ME ya. Ya. Baik Ustadz Ustadzah, jadi kita ini punya potensi menjadi orang terbaik, ya, menjadi orang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dari lisan kita, dari tindak tanduk kita, dari cara ngajar kita itu adalah mengajar untuk mengajak kepada Allah, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada jalan Allahu Rabbi. Nah, sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, kompetensi, kembali kepada kompetensi. Nih, makanya menjadi seorang guru kita punya
punya kewajiban, yaitu memiliki paling tidak 4 kompetensi. Tadi disampaikan kompetensi adalah keterampilan, kemampuan yang wajib dimiliki seorang guru, termasuk guru ngaji. Setidaknya ada 4 nih kompetensi yang harus kita miliki. Yang pertama disebut kompetensi pedagogik. Nah, saya ambil ini ilmu dari pendidikan secara umum, tapi nggak keliru disampaikan di dunia TPG. Pedagogik, ya. Apa itu? Kompetensi ataupun keterampilan terkait dengan pembelajaran, kompetensi terkait dengan pendidikannya, proses mengajar, termasuk di dalamnya adalah interaksi kita dengan para santri. Iya, itu kompetensi pedagogik. Menjadi guru ngaji kok orang bisa mulang, jadi guru ngaji kok nggak punya kemampuan interaksinya itu kurang bagus. Aduh, bukan prihatin, tapi ayo tingkatkan dan tingkatkan. Ya, jadi keterampilan ngajar kita, keterampilan komunikasi dengan murid itu termasuk kompetensi yang harus dimiliki, kompetensi pedagogik namanya. Saya ambil satu contoh aja deh. Ustadz apa Ustadz? Ustadz, oke. Coba Ustadz, ini yang paling sederhana, saya minta tolong ucapkan salam di depan santri. Siapa berani? Oh, mensalam kok nggak berani tuh. Ustadz loh. Bapak, Ustadz kalau memang merasa panas boleh bergeser nggak apa-apa? Nggih. Oh, nggih. Nggak ada? Saya tunjuk. Tapi nunjuknya saya acak. Sekarang tanggal berapa? 14, nggih. Acak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nggih. Oh, wakil. Mohon panjenengan. Cuman assalamualaikum gitu di depan anak-anak gimana Pak? Coba gayanya. Oh, maju. Ini anggap santri TPG. Mengucapkan salam saja. Assalamualaikum. Lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman gitu aja. Di depan kelas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun, monggo kembali. Panjenengan lahir tahun berapa, Pak? Tanggal berapa? Tanggal kelahirannya, tanggalnya saja. 12. Duduknya acak, aku bingung hitungnya. Dari sana ya, tenang aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ibu. Panjenengan Bu, nggih. Dari situ juga nggak apa-apa Bu. Nggih. Saya minta salamnya bukan jawabnya. Cuman assalamualaikum, tapi di depan anak-anak kelas TK sekarang. Santri apa ya? TKI. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada guru TK atau guru PAUD? Oh, jenengan. Coba. Nah, kita mau dengar sekarang. Langsung guru TK atau guru PAUD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai metode Umi. Hafal. Masing-masing metode punya khas gitu ya. Mana yang benar? Semua benar. Saya nggak menyalahkan. Tapi akan lebih pas kalau kita itu sesuaikan siapa yang kita hadapi. Ya, semua udah benar. Cuman akan lebih tepat kalau enak kalau kita sesuaikan, namanya anak-anak ya. Semakin kecil kita semakin gayanya itu semakin
yang bocahe lah dipun karuan. Assalamualaikum warahmatullahi, boleh gitu, nggak apa-apa. Yang penting jangan seperti ngadepin orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis gitu innal hamdalillah. Udah selesai. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bocah-bocah Bali yuk. Anak-anak nggak butuh yang bukan salah tetapi nggak tepat. Ya, boleh nggak sih salam seperti itu? Sebab pernah teman saya Pak, teman saya Ustadz di daerah Batang Pekalongan itu ada yang protes. Dia nyuwun pangapunten, ini dari golongan, ya udahlah dari satu ini golongan tertentu lah. Itu doa itu Pak, jangan buat main-main ya. Jadi katanya bicara assalamualaikum dianggap mempermainkan doa. Ya, sampai dia bilang darahmu itu halal kalau kamu mempermainkan doa seperti itu. Lah itu lagi ngajar, lagi melatih guru-guru TK. Sing paling merinding kan guru TK nih denger kayak gitu. Iya, salam itu doa, betul, betul, saya sepakat. Mengucapkan begitu mempermainkan doa, betul? Tidak. Tidak, tidak. Alasannya bukan hanya karena anak-anak, bukan. Tapi apa? Alasannya karena doa itu ada dua macam. Kalau dilihat dari sifat kemana doa itu disampaikan. Pertama, doa itu diucapkan langsung kepada Allah. Dua, doa itu diucapkan kepada sesama manusia. Kalau diucapkan langsung kepada Allah, wajib mutlak itu kita harus khusyuk. Ada yang doa sama Allah sambil guyon, duh Gusti, Restu Gusti, nggak boleh. Ada berdoa itu khusyuk, ya. Iya, mau suaranya pakai sir ataupun jahar, tetap khusyuk, ya, tetap khusyuk. Nggak boleh kita sambil canda gitu ya. Tetapi ketika ucapannya kepada sesama manusia, yuk kita sesuaikan siapa yang kita hadapi, kan begitu. Ketemu orang tua ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemunya di jalan, assalamualaikum, kan begitu. Lagi naik motor tuh, assalamualaikum. Ada papasan dengan temannya, assalamualaikum. Enggak ada. Dan salam itu ucapannya bukan kepada Allah tetapi kepada sesama manusia. Semoga keselamatan untukmu dan seterusnya, kan begitu. Allah itu sebagai pihak ketiga yang menyaksikan hambaku saling mendoakan, aku kasih keselamatan dan seterusnya. Pernah ngantar teman saudara ke stasiun, ke terminal, atau melepas di depan rumah, himpun atas-atas nggih, boten pupuk. Iya Mas, nggih sampun, mugi-mugi selamat, dugi griya, dugi dalem, semoga selamat dalam perjalanan. Doa bukan, doa nggak ada. Selamat jalan, semoga selamat dalam perjalanan, nggak ada. Semoga selamat itu, jangankan ke anak-anak, ke orang dewasa aja ada yang pakai gaya begitu kan, dengan sorbannya dilepas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kan ada yang kayak gitu. Ada. Alhamdulillah. Ada yang nggak apa-apa gaya mereka. Saya nggak bisa menirukan mirip ya, tapi saya sampaikan itu. Ini kompetensi pedagogik. Nah, pedagogik silakan. Ya, belum nanti gaya bicaranya di depan anak-anak. Ya, ini sebentar lagi Ramadan. Nah, santri, sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, ya. Siapa di antara kalian, kan begitu,
kecuali kalau santrinya sudah SMP, SD kelas atas. Tapi kalau masih kecil-kecil, coba siapa di antara kalian yang tahun kemarin udah puasa penuh? Enggak, jangan sampai kita jadi guru ngaji depan anak-anak. Siapa yang tahun kemarin udah penuh? Kamu kenapa nggak tuntas? Nah itu sapang yang kayak gitu. Ah, guru ngaji harus dilemeskan. Ayo kita latih terus, dilatih ya, dilatih. Satu, kompetensi pedagogik. Dua, kompetensi kepribadian. Nah, ini terkait dengan karakter pribadi seorang guru. Ayo, apa yang mestinya harus dimiliki seorang guru dalam karakter, dalam sifat kepribadiannya? Jujur, rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati, disiplin, ya, jujur. Sudahkah kita berlaku jujur? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khaufu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. An-Nisa ayat 9. Hendaknya takut di antara kita orang-orang yang seandainya meninggalkan keturunan yang lemah, yang kita khawatir akan kesejahteraannya, ya. Ini ayat, ujung ayat ini bla 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 dan seterusnya, ujung ayatnya falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadid. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicara dengan perkataan yang benar. Benar. Ini baik untuk pendidikan anak sendiri, untuk cucu ataupun untuk santri. Ya. Siapa yang masih punya anak kecil, anak biologis, anak keturunan sendiri, bukan santri, yang masih punya anak kecil, oke. Umur berapa Ustaz anaknya? 8 tahun. Ada lagi? Berapa tahun? 4,5? 3, oke. Yang saya ingat zaman dulu nggih, itu kalau anaknya bandel, termasuk mungkin jenengan punya santri TK, bisa diem nggak? Tak panggil polisi loh. Ya, dulu kan banyak orang tua kayak begitu. Orang menang timbali Pak Dokter loh. Dokter kok nggak meden-medeni gitu loh ya. Makanya sekarang guru TK, guru PAUD ada program polisi sahabat anak, dokter sahabat anak, betul? Iya. Agar itu menjauhkan dari orang tua yang suka kayak begitu. Ya. Emangnya polisi itu tugasnya meden-medeni bawa pistol nembak gitu? Enggak gitu. Atau malah sekarang tak tinggali Pak Ustadz loh, mungkin Ustadznya galak kali ya. Ya jangan, ya zaman dulu. Sekarang masih ada? Oh, zaman saya kecil ngaji mah di sini, waduh, nggak bener CR. Saya ngalami yang kayak gitu itu. Sekarang kalau kayak begitu dilaporin polisi ya nama orang tuanya. Ustazah, nah ini ya, kita perlu jujur ya, jangan membohongi santri, jangan membohongi anak-anak kita sendiri. Maka ada sebuah cerita itu saya baca di WA, ini sih bukan cerita nyata tapi patut kita ambil pelajaran. Anak kecil melendot sama bapaknya gitu ya, melendotan sambil ayah apa? Ayah rambutnya kok ada yang putih-putih ayah. Kayak saya ini ya, udah mau pada putih. Tapi apa jawab bapaknya? Ini gara-gara kamu. Oh gara-gara aku ya. Kalau kamu bandel, kamu nakal, nggak nurut sama ayah ibu, ayah rambutnya langsung putih. Jadi ini gara-gara aku nggak nurut ayah sama mama. Iya. Kamu mau rambut ayah putih semua? Enggak. Jadi iya aku janji nggak nakal lagi.
Tapi sekarang aku jadi ngerti. Ngerti apa? Kenapa rambut kakek nenek putih semua? Bapak is nakal berarti. Ini gara-gara tidak berkata benar ini. Ya. Maka kata Allah dalam surat An-Nisa, wal yaqulu qaulan sadid, berbicaralah dengan perkataan yang benar. Ya, jangan bohongin anak-anak. Kalau ini dalam rangka mendidik kayak tadi. Panggilin dokter, panggilin polisi. PTM mati loh, orang belum mau lah. Ya Allah, apa hubungannya? Sekarang udah jarang sih yang pelihara ayam ya. Jarang. Gitu. Baik, inilah keterampilan-keterampilan pribadi. Ya, apa tadi? Kompetensi pribadi yang harus dimiliki. Jujur, Kepribadian. disiplin. Ini kalau tindak TPQ, ada yang sering telat. Sering. Usah-usah nunjuk-nunjuk. Masalahnya Ustadz-Ustadzah, nih, ini nyata nih, saya dengar dengan telinga saya sendiri. Mungkin di daerah Karanglewas juga mungkin sering terdengar ya, anak sudah ke masjid ambil mikrofon, Assalamualaikum, gitu kan. Pernah di sebuah masjid, tidak saya sebut namanya, masih di Banyumas. Sore-sore itu saya masih duduk-duduk di sebuah masjid, terdengar mikrofon horn dari masjid yang lainnya. Apa? Anak-anak itu panggil jam 4-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan kepada santriwan-santriwati Taman Pendidikan Al-Quran, sebutlah bla 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 gitu nama masjidnya. Diharap segera datang karena sudah jam 4 sore. Saya batin, oh hebat itu manggil teman-temannya. Tapi setelah itu juga panggilan kepada ustadz-ustadzah, diharap segera hadir, sudah ditunggu santrinya. Ya Allah, pernah saya dengar seperti itu, saya ketawa tapi juga prihatin ya. Aduh, kenang dia ustadznya kok belum datang gitu ya. Nah, ini perlu kita latih tuh kedisiplinan kita gitu lah. Kegasikan kadang saya repot, maaf nggih, nyuwun pangapunten sangat. Saya hasil pengamatan saya, disiplin itu karakter ya. Disiplin itu karakter. Misal nih pertemuan nih jam 8 lah, jam 8 kegasikan aku ora bisa, terlambat. Pertemuan jam 8 terlambat. Berikutnya besok pertemuan jam 10. Memang dasarnya karakternya begitu, walaupun diundur jam 10 terlambat juga. Kalau saya tadi ya, kalau saya memang udah mau berangkat nanti jam 10 saja, ada yang WA saya begitu, biar nggak terlalu lama nunggu, ya sudah. Jadi bukan saya yang ada terlambat gitu. Baik. Ustadz, disiplin. Napa malih? Sabar. Nah ya, ini dia sabar. Ada yang pakai ikro. Mana yang pakai ikro? Tuh. Yang pakai kiroati, yang pakai yanbu'a, yang pakai umi, yang lain pakai apa? Pakai jet tempur, tempur. Pakai ketu. Boten metode ngajar ya. Tartili, ada tartili sedikit juga. Yang banyak pakai apa ini? Urutan sih. Jet tempur. Ada metode jet tempur? Ada. Nggih. Oh, dari mana? Di Boyo. Oh, Lirboyo. Alhamdulillah. Keren namanya ya, jet tempur. Jet tempur, mabur. Ini bener ini, saya baru dengar masalahnya. Turutan itu Kaimung. Ya? Turutan jet tempur. Oh, turut. Iya. Turutan. Iya, kayak turutan tapi jet tempur. Baghdadiyah gitu. Iya. Oh, Baghdadiyah. Iya.
Iya, Baghdadi. Oh, alhamdulillah saya tahu nih. Oh, bener Z tempur. Iya, gambarnya Z sih itu. Biar cepet mabur. Tapi pakai caranya membaca langsung juga. Apa pakai dieja? Fathah ba itu enggak? Enggak. Ini kayaknya langsung nggih. Baca langsung. Cuman satu buku. Nah, maksudnya anak satu buku selesai gitu loh. Kan ada yang 6 kiroati kan 6. Oh iya. Nggih, bukan saya minta. Nanti saya lihat coba. Sekarang metode banyak ada ini jet tempur dari Lirboyo Kediri, ada kiroati, ada ikro, ada tartili, tartila, ada umi, ada yanbu'a, ada an-nahdiyah dari Tulungagung Jawa Timur. Nopo malih itu semua kalau saya amati itu bukan metode yang berbeda, metodenya sama, membaca langsung, tetapi yang berbeda adalah kurikulumnya, urutan di dalamnya. Ini jet tempur ikro kiroati itu akan beda ketika dibandingkan dengan Baghdadiyah, Baghdadi, karena di sana metodenya mengeja, ya. Ba fathah ba kasroh bi ba dhammah bu babibu. Saya zaman kecil kayak gitu kan. Iya. Iya. Cuman kadang sok sembrono. Teman saya kayak gitu, sembrono. Nun kasroh ni mim dhammahmu minimu. Dia sembrono memang. Ya. Itu zaman kecil. Ya, Baghdadi beda dengan kiroati, ikro dan sebagainya. Beda lagi dengan Al-Barqi, itu disusun oleh Kiai Haji Muhajir Sultan dari Surabaya, ya. Jadi pakai kata lembaga, ibarat tulisan Jawa itu Hono Coroko gitu kan, Doto Sawolo. Ini dibikin ada Raja Mahakaya, Katawana, Samalaba, huruf hijaiyah semua. Nah, dari Al-Barqi itu akhirnya muncul metode Sakifah dari Ustadz Umar Takwi Magelang. Nama saya Malarosa, kata wajah toko sofa ada bahaya. Itu orangnya pulang belajar sendiri bisa. Untuk menghafal huruf hijaiyahnya loh ya, 18 huruf hijaiyah. Pernah saya praktekkan kepada seseorang lah ya, perempuan. Coba mbak ini baca, saya nggak ngerti belas kak, saya belum tahu. Hanya dalam waktu 25 menit dia sudah bisa membaca 18 huruf hijaiyah termasuk disambungnya. Masya Allah, ini pas banget buat orang dewasa. Dulu pernah saya ajarkan waktu di secara sekilas, tapi sayang memang 10 huruf berikutnya itu latihannya sedikit. Terus setelah itu turun lagi ada wafa, ya. Pernah lihat metode wafa? Mata saya kayak roda. Tapi ada hal yang membuat saya kurang seret, karena huruf-hurufnya itu ada plesetannya. Nanti di bagian belakang apa, bawa kado apa padahal huruf do apa, huruf do atau huruf zo saya lupa, kan makhrajnya jadi meleset gitu kan. Nah itu ya, metode banyak sekali, ada tahrir dari Jakarta, pokoknya banyak. Apapun itu adalah semata-mata untuk mengantarkan anak untuk bisa mengajar belajar membaca Al-Quran. Gitu. Tadi apa sih ya, kok sampai sini ya? Oh, sabar. Yo, paling susah ngajar di bagian mana? Bagian mengenal huruf hijaiyah, atau pas mengajar atau mengajar apa? Metode itu penting, ya. Tajwid itu penting, tapi mau tidak mau, suka tidak suka, hal terpenting ketika mengajar awal membaca Al-Quran adalah mengenal huruf hijaiyah.
Tolong Ustadz sabar, anak itu kadang bingung antara ba dengan na, ya, bingung antara ya dengan ta. Saya ngajar sudah sampai level, udah sampai jilid 4, itu kan udah lancar tuh, kok lupa lagi huruf hijaiyahnya, bayangin. Gemes rasanya kan, tapi sabar. Sabar. Iya. Oke. Ibu, Ustazah, Ustadz, halo. Halo. Hai. Kok kayaknya masih semangat? Semangat. Atas semangatnya, coba tepuk satu. Boleh tepuk? Boleh tepuk? Boleh. Serta semangatnya. Tepuk satu. Oke. Yang paling semangat dapat 100.000. Oh, enggak sama rata nanti. Tepuk satu. Oke. Dua. Bapak nggak semangat. Biasanya ibu-ibu yang nggak semangat, bapak ini malah nih ustadznya ini. Tepuk satu. Oke. Dua. Tepuk tiga. Nah, kalau tiga cepat. Tiga. Tepuk lima. Kalau 5 ke atas itu pakai irama. Contoh. Pakai irama. Dua, Coba, Kak. tepuk 5. Dua, Kak. Nah. Masih nggak kompak. Coba saya kasih aba-aba yang lain. Indonesia. Irama juga kan? Iya. 221. Nah, 221. Pak, Ustadz, jangan mau kalah sama Ustadzah. Iya. Saya mau tes semangatnya. Kalau saya panggil semangat satu, jawab semangat satu. Oke. Kalau saya panggil semangat dua, belum. Kalau semangat dua, semangat dua. Kalau semangat tiga, sampai berdiri aja. Gak usah. Kalau semangat tiga, Coba ibu seperti apa semangat tiga? Kalau semangat tiga, semangat tiga. Oke. Konsentrasi. Semangat satu. Tidak konsentrasi nih. Semangat satu. Semangat dua. Semangat tiga. Ya yang semangat. Semangat namanya tepuk semangat. Fokus. Semangat 1, 2, 3. Oke, sekarang saya tes konsentrasinya Ustadz sama Ustadzah. Ustadznya dulu apa Ustadzah dulu? Oh, Ustadzah dulu. Siap Ustadzah. Dengar abah saya. Semangat 2, 3, 3. Kalau semangat 3 itu diangkat, angkat terus gitu. Saya mengharamkan tengok kanan kiri. Kasihan sebelahnya. Ini semangat 2 sama semangat 3 sama aja. Nih lihat bapak-bapak Ustadz nih. Yuk tunjukkan. Semangat 3, 2, 3. Wis pada baik. Cuma 3 kok kakek. Kita cuma mengingat itu aja sebagai konsentrasi. Tapi saya tahu nih kayaknya sudah panas gitu ya. Sudah panas. Jadi intinya yuk kita sabar. Karakter berikutnya adalah sabar nih, mulang bocah. Kadang sudah diingetin, nun sewu, saya ini
praktisi bukan hanya membaca Al-Quran, saya juga ngajar membaca huruf hijaiyah, huruf alfabet biasa itu, A B C D E F G, pakai metode anak hebat. Di sini ada loh, mana ada Pak Mara, datang nggak yang punya AHE? Oh enggak ya, kadang ba sama da itu lupa-lupa menurut. A baca, baca da, ba dibaca da dibaca ba. Itu huruf biasa, itu huruf Latin. Huruf hijaiyah sama kadang kita gitu ya. Rontaba, Pak Ustazah, ba itu kalau titiknya di bawah, ini titiknya di atas. Kadang nggak mau mikir malah mandengi ustadznya gitu. Lupa, kalau ustadznya nggak sabar, gendeng. Nggak tahu jenengan, saya di hati itu nahan, sabar, tapi kalau melihat kelakuan anak gitu ya, bukannya melihat mikir baca, tapi lihatin ustadznya. Dalam hati ini loh tulisannya loh, bukan lihat sini. Ngalami yang gitu banyak. Iya, sama. Repotnya lagi kalau ustadznya nggak sabaran memang, begitu anaknya benar masih dimarahin. Apa? Setahun loh, huruf kayak ya. Nah, udah bener. Nah, masih dimarahin. Nah, kan mau sih ngapa? Kesel temen jani mulak, udah bener masih dimarahin. Harusnya begitu bener, nah sip tos jos gitu. Udah bener masih dimarahin. Nah ini kompetensi pribadinya, kompetensi kepribadiannya yang perlu diperbaiki. Ya masih banyak nih, jujur, sabar, disiplin, ya, berjiwa kepemimpinan yang tinggi dan sebagainya. Yang ketiga, satu kompetensi pedagogik, dua kompetensi pribadian, tiga kompetensi profesional. Apa itu? Kemampuan terkait dengan tugas kita. Jenengan ustadz TPG yang paling mendasar kan mengajar anak membaca Al-Quran nggih. Lah wong dadi guru TPG ora yang maca Quran, berarti ini kompetensi profesionalnya rendah banget. Pak Ustadz Kiai kula niki mucal TPG tapi bacane kula dereng leres kados pundi. Kalau saya, sekalipun bacaan panjenengan, bacaan kita ini belum sempurna, nun sewu lho, kalau saya loh ya, ajarkan apa yang kita bisa. Nyon pangapunten, ada sebuah metode begini, sebuah metode yang memang ketat gitu kan. Mulang Quran, ngajar Quran itu harus tidak sembarangan. Guru mesti punya sertifikat, punya lisensi, punya apalah namanya, yang memang menunjukkan bahwa dia punya kemampuan membaca dengan baik. Oke? Seperti itu. Setuju? Saya setuju. Tapi bukan berarti kalau nggak punya itu terus nggak mulang. Nah terus kalau di sebuah desa nggak ada satupun guru yang berijazah tentang Al-Quran, nggak punya ijazah tasbih Quran, nggak punya lisensi tentang mengajar Al-Quran, apa bocahnya terus orang diulang ngaji? Ya nggak juga kan. Jadi sebenarnya ya fleksibel lah ya. Maka inilah generasi robani itu tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, ataupun kata Rasul khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Ya ngajar ya belajar, walaupun bacaan kita kurang tepat kita terus belajar. Bacaan saya kurang benar, apa boleh saya ngajar? Enggak apa-apa, tapi kita jangan berhenti belajar. Saya susah ngomong do, biasanya delo terus. Ya memang begitu lidahnya, mau bagaimana lagi? Ya, katanya orang Bandung itu nggak bisa ngomong F, itu fitnah.
fitnah ya. Ya sama orang Bandung itu di Jawa Barat ngucapin fa itu susah. Ngucapin apa zo itu juga susah. Zolim aja ngomongnya jolim. Iya. Beda lagi kalau orang sama, kalau Banyumas ain kebanyakan nga. Orang Jogja nggak bisa ngomong za, bisanya ngomong ya. Halo, neng Pak Zainal, bukan Zainal tapi Zainal. Ya, yang sempurna itu bagus, tetapi kalau kita memang kondisinya memang seperti itu, ya bukan berarti kita nggak mengajar. Kita ajar sebisanya, nanti penyempurnaan sama ustadz atau ustadzah yang itu aja deh. Oke? Yang intinya jangan berhenti, jangan putus asa, tetap semangat kita belajar, karena sebaik-baik umat, sebaik-baik diantara kita adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Kalau dalam ayat Al-Qurannya, tu'alimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun, mengajarkan Al-Quran dikarenakan kita juga selalu belajar, kan begitu. Itu kompetensi profesional. Kita mulang hafalan doa-doa, lah kok kita nggak hafal? Ya kita harus hafal. Maka beruntunglah menjadi guru ngaji, paling tidak kita hafal 1 jam lebih duluan daripada santri. Di WA, Mbak, engkau sampean pulang kayak doa masuk kamar mandi. Waduh, aku selama ini nggak pernah praktek dan nggak hafal ya. Aku nak kepentingan maring aji barang, itu dari kepala TPG-nya. Masih jam 2, ngapalin riset sedelan. Pas ngajar kita sudah hafal. Wah, seakan-akan itu udah hafal lama, sudah sering ngapalin, sudah sering mengamalkan juga, padahal ya baru ngapalin tadi. Yaitu kita anggaplah itu berkahnya ngajar ngaji gitu aja deh, sehingga kita hafal begitu kan. Ya alhamdulillah hafalan doa-doa ya. Jadi ini kompetensi profesional, kita harus memiliki keterampilan, kita memiliki kemampuan profesi terkait dengan tugas kita mengajar di TPG. Yang keempat, ini yang disebut dengan kompetensi sosial, yaitu keterampilan kemampuan kita berkomunikasi dengan masyarakat umum. Kalau saya sampaikan, dan ini bukan hanya yang saya alami tapi juga yang saya lihat di beberapa tempat, ini kesempatan besar ustadzah, ustadz mulang bocah-bocah itu merupakan sarana untuk kita dekat dengan masyarakat. Betul, karena mulang ngaji, orang-orang tuanya itu jadi dekat dengan kita, memberikan perhatian kepada kita. Ya, merasakan gitu? Iya. Jangan jadi guru ngaji tapi kita menutup diri, nggak mau komunikasi dengan orang lain, nggak ada pertemuan orang tua. Adakah di situ kita bisa komunikasi dengan baik dengan mereka, gitu ya? Dan berkahnya luar biasa ya. Siapa tahu dari situ nanti ketemu jodoh gitu kan. Terus siapa tahu loh ya. Iya, pas lagi ketemuan orang tua, tahu-tahu kok ini ada orang tua belum pulang-pulang. Dan saya ustazah, oh ibu, pripun bu? Ngapunten nggih. Ustazah udah punya calon belum? Dereng bu. Nih ustazah, saya punya saudara loh. Bla bla bla. Mau nggak? Ya tergantung sana aja bu. Cocok, alhamdulillah. Ya banyak cara, kita nggak pernah tahu takdir Allah. Mungkin malah ketemu sesama ustadz, sesama guru ngaji, ya nggak apa-apa. Yang penting bukan diniatkan dari awal. Kalau diniatkan dari awal, saya khawatir begitu nikah TPK ditinggal. Loh, ustadzah, kok sih jarang mangkat? Mohon maaf ustadz, tujuan saya udah tercapai. Ya. Tapi kalau tidak diniatkan, tapi karena sering ketemu kok merasa cocok, ya sama-sama berjuang untuk anak-anak, itu yang bagus. Akhirnya saling bahu membahu memperkuat program TPG, ya. Kompetensi sosial ini, bagaimana kita komunikasi dengan lingkungan secara umum, begitu. Baik ustadz-ustadzah, jadi
Mari kita tingkatkan kemampuan kita, karena ini bagian yang akan mengantarkan kita, bisa menjadi bagian yang mengantarkan kita menjadi orang terbaik di hadapan Allah. Sebagaimana tadi saya sampaikan, kalau tidak keliru ya, surat Fusilat ayat ke-33, waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallah. Dan adakah yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang-orang yang mengajak kepada jalan Allah. Kalau saya terjemahkan secara bebas, diterjemahkan secara umum, secara bebas, adakah yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, dan itu salah satunya guru ngaji. Oke, maka yuk kita pegang erat. Baik Ustadz-Ustadzah, mungkin itu yang bisa disampaikan kepada pihak LPQ yang saya hormati, pihak panitia. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya, mohon dimaafkan banyak salah dan tutur katanya, atau mungkin ada tanya jawab. Nggak usah nggih. Ya, karena saya tahu jenengan sudah rindu untuk menikmati yang di dalam kardus itu. Oh, rindu untuk dibawa pulang gitu bagi. Sampun telas. Sampun telas. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wasilah di mana kita akan dipertemukan kembali, reuni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun agung ing pangapunten banyak salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.